Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Wilan Firdaus dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menceritakan tentang cerita rakyat Raden Kian Santang. Raden Kian Santang atau Pangeran Orang Sungsang lahir sekitar tahun 1423 Masehi, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, yaitu Nyai Rara Santang atau Nyai Hajah Syarifah Muthaim, lahir sekitar tahun 1426 Masehi, dan Raja Sanggara lahir sekitar tahun 1428 Masehi. Dari hasil perkawinan antara Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang atau Nyai Subang Karancang. Sejarah hidup Prabu Kian Santang juga terdiri dari beberapa versi. Akan tetapi, sejarah hidup beliau yang paling terkenal terutama oleh kalangan masyarakat Jawa Barat adalah awal mula beliau memeluk agama Islam. Dalam Babad Godong diceritakan bahwa Kian Santang muda saat itu adalah seorang yang sangat sakti, sampai-sampai beliau tidak pernah melihat darahnya sendiri. Jiwa mudanya yang bergelora membawa beliau berkelana mencari orang yang sanggup mengalahkan beliau, sampai beliau dapat melihat darahnya sendiri. Sehingga pada suatu saat beliau mendengar bahwa di daerah Arab ada seorang yang sangat sakti mandraguna dengan ilmu napak sancang yang dapat berjalan di atas air. Beliau sampai di wilayah Arab dan bertemu dengan orang tua di pinggir pantai, dan singkat cerita mereka bertemu dan terkenal hingga orang tua tersebut mengajak beliau ke rumahnya, dan orang tua tersebut berjanji akan mempertemukan dengan orang sakti yang dicarinya. Dalam perjalanan ke rumah, tongkat orang tua tersebut tertancap di pasir, dan orang tua tersebut meminta bantuan Kian Santang untuk mengambilkannya. Akan tetapi, walaupun seluruh ilmu kedikdayaan yang beliau miliki digunakan untuk mencabut tongkat tersebut, tetap saja tongkat tidak dapat diambil, sampai akhirnya keluar darah dari pori-pori tangan Kian Santang. Dari kejadian tersebut, Kian Santang baru menyadari bahwa orang tua yang bertemu dengannya adalah orang yang dicarinya. Orang tua tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Akhirnya beliau pun insyaf atas kesombongannya dan memeluk agama Islam. Dalam cerita lain pula, ada yang menyebutkan bahwa beliau memeluk Islam di bait langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kisah tersebut jika dirunut berdasarkan periode waktu beliau dilahirkan dengan periode Rasulullah, para sahabat sangat terpaut jauh periodenya, yaitu sekitar kurang lebih 8 abad. Wallahu alam. Berdasarkan sumber lain diceritakan pula bahwa beliau sudah memeluk agama Islam sejak kecil. Karena beliau adalah cucu dari Syekh Kuro dari Karawang, ayah dari ibunya yaitu Nyai Subang Larang. Kemudian beliau belajar agama Islam pada Syekh Datul Kafi di Cirebon dan pergi ke Tanah Suci untuk memeluk haji sekaligus memperdalam ilmu agama Islam bersama adiknya yaitu Nyai Rara Santang. Setelah kembali ke Tanah Jawa, beliau mendirikan kerajaan Cirebon dan menyebarkan agama Islam. Sampai suatu waktu beliau mengajak ayahnya yaitu Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam. Tapi walaupun Prabu Siliwangi sudah menyadari bahwa agama Islam adalah agama yang benar, karena Nyai Subang Larang istri Prabu Siliwangi, Ibunda Kian Santang sendiri adalah seorang muslimah. Akan tetapi ayah beliau Prabu Siliwangi belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Sampai terjadilah suatu kejadian yang terkenal pula kisahnya di kalangan masyarakat Jawa Barat, yaitu kisah dikejar-kejarnya Prabu Siliwangi oleh Kian Santang. Dan dalam proses pengejaran itu masing-masing menemukan ilmu lurus bumi, yaitu berlari di bawah tanah. Sampai di sebuah hutan di daerah Garut yang bernama Hutan Sancang, mereka bertemu dan bertarung mengadu kesaktian. Akan tetapi Prabu Siliwangi kalah dalam pertarungan tersebut, dan Prabu Siliwangi dengan kebijaksanaannya mempersilahkan pengikutnya untuk mengikuti ajaran Kian Santang. Cerita ini bermaktub dalam Uga Wangsit Prabu Siliwangi. Perjalanan panjang hidup Kian Santang yang berkelana antara wilayah Tatar Sunda dan Cirebon
Hal inilah menjadikan makam beliau ada di mana-mana, yaitu diantaranya di Komplek Pemakaman Gunung Jati di Cirebon, di daerah Godog Garut, di daerah Hutan Sancang, dan di beberapa tempat lainnya. Dan untuk makam asli beliau tidak ada yang tahu pasti, tapi jika mengikuti perjalanan sejarah makam yang berada di Komplek Pemakaman Kesultanan Cirebon yang ada di wilayah Gunung Jati yang lebih mendekati kebenaran. Makam yang bertempat lainnya hanya merupakan suatu simbol yang dibuat oleh masyarakat di wilayah tersebut yang menunjukkan bahwa beliau pernah ke wilayah tersebut. Hal ini sama seperti makam-makam seorang nabi yang berada di beberapa tempat. Baik, itu saja yang saya bisa ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.